Salam PPGT. Kita bersyukur kehadiran Tuhan untuk segala kasih dan penyertaannya kepada kita semua, sehingga kita boleh berjumpa kembali dalam renungan mingguan PPGT Jemaat Baku edisi 3. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk segala kasih, kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang boleh kami alami hingga pada saat ini. Tuhan boleh memungkinkan kami kembali berjumpa dalam renungan mingguan PPGT Jemaat Baku edisi 3. Pada saat ini kami akan membaca, bahkan merenungkan isi firman Tuhan. Olehnya itu Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi pegangan, sumber kekuatan di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk terus melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga firman-Mu ini boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami, permohonan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau, Allahku dan gunung, batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di atas awan-awan. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita Mazmur 89 ayat 20 sampai ayatnya ke-38 diberikan satu tema, yaitu Raja tertinggi. Raja tertinggi. Waktu di Kolan Bahasa Turaya
datu maka lolokanna. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, seperti yang kita tahu, raja adalah penguasa tertinggi suatu kerajaan. Keberlangsungan suatu kerajaan, mau ia makmur atau tidak, aman atau bermasalah, sangat tergantung pada rajanya. Manakala seorang raja bertindak gegabah dan hanya memikirkan diri sendiri, hancurlah kerajaan yang dipimpinnya. Layaknya seperti Saul, di mana ia lebih mementingkan diri sendiri, akhirnya Israel terancam. Nah, berdasarkan hal itu, Tuhan memilih seorang dari tengah bangsa untuk memimpin umat Tuhan, yaitu Daud. Pilihan Tuhan terhadap Daud sebagai raja merupakan kisah sejarah Israel di masa lalu. Lalu apa pesannya bagi kita pada masa kini? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, teks bacaan kita hari ini mengatakan bahwa sampai selamanya dinasti Daud tak akan pernah terputus. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-37. Kelak di kemudian hari, dari tunas Daud akan lahir raja tertinggi di antara raja-raja dunia, yaitu Yesus Kristus. Intervensi Tuhan kini berlaku bagi seluruh umat manusia. Kedatangan Yesus Kristus menyatakan kerajaan Allah di dalam kehidupan manusia. Tanda-tanda dari kerajaan Allah ialah damai sejahtera, sukacita, kebaikan, dan puncaknya ialah keselamatan manusia. Melalui pembacaan hari ini, kita kembali disadarkan bahwa pemilihan Daud sebagai raja atas Israel hendak mengingatkan betapa Tuhanlah raja kekal dan tertinggi di dalam hidup kita. Melalui Allah dan Roh Kudus, kita diyakinkan bahwa kedatangan Yesus Kristus merupakan gerak cinta kasih Allah yang menyerap dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus, cinta kasih Allah Tritunggal senantiasa berlangsung dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, kehadiran Kristus ke dalam dunia ini adalah bentuk penyataan kerajaan Allah bagi dunia. Kita yang telah dihimpunkannya telah menjadi warga kerajaan Allah. Maka dengan demikian, sebagai orang beriman, keselamatan kita dari hari lepas hari tetap berada dalam tangan pengasihan Sang Raja tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada saat ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang singkat namun indah bagi kami, di mana kami boleh membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Melalui firman-Mu ini, kami diingatkan bahwa Tuhanlah Raja kekal, Raja tertinggi di dalam hidup kami. Olehnya itu Tuhan, kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami terus dimampukan, dilayakkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan mingguan PPGT Jemaat Baku edisi ketiga pada saat ini. Kiranya kasih penyertaan Tuhan Yesus tetap kita rasakan dalam kehidupan kita.